Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Ambang Diandri Lesmana dengan NIM Q1A1181047, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah teknologi fermentasi saya, yaitu membuat video presentasi mengenai pengaruh fermentasi pangan terhadap zat gizi, sensorik, mikroba pembusuk dan atau mikroba patogen penyebab penyakit pada produk pangan. Nah, produk pangan yang saya ambil di sini yaitu donat. Materi-materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu zat gizi pada donat, yang kedua sensori pada donat, yang ketiga mikroba pembusuk dan atau mikroba patogen pada donat, dan yang terakhir yaitu proses fermentasi atau reaksi-reaksi yang terjadi pada saat fermentasi donat. Masuk pada kandungan gizi pada donat. Bahan baku dari pembuatan donat antara lain tepung terigu, gula pasir, telur, dan mentega. Dari bahan baku itulah komponen gizi dari donat tersusun, yaitu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan untuk vitamin dan mineral terdapat sedikit, bahkan tidak ada kandungan gizinya pada donat. Jumlah dari kandungan gizi pada donat tersebut, teman-teman untuk lebih jelasnya dapat lihat pada slide. Masuk ke materi kedua, yaitu tentang sensori pada donat. Teman-teman dapat lihat di slide yang pertama itu tentang tekstur. Nah, tekstur itu merupakan salah satu kriteria yang sangat penting pada suatu produk karena sangat mempengaruhi citra makanan. Nah, tekstur donat itu berhubungan dengan volume pengembangan. Kenapa? Karena kekerasan pada tekstur biasanya disebabkan oleh tepung yang kuat, pemenggangan, atau penggorengan yang berlebihan, jumlah air yang kurang memadai, atau pencampuran yang berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu warna. Nah, di sini dikatakan warna coklat yang terjadi pada donat merupakan hasil reaksi Maillard. Nah, reaksi Maillard ini adalah reaksi non-enzimatis yang menyebabkan warna kecoklatan. Reaksi ini terjadi apabila dalam pangan terdapat gula pereduksi atau gula aldosa dan senyawa yang mengandung gugus amin atau asam amino, protein, dan senyawa lain yang mengandung gugus amin. Yang ketiga yaitu aroma. Peranan aroma suatu produk sangat penting karena akan menentukan daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Berbicara tentang aroma pada donat ini juga dihasilkan karena selama proses fermentasi selain dihasilkan gas kan juga dihasilkan alkohol dan asam-asam organik. Nah, asam-asam ini akan menyebabkan penurunan pH adonan. Adanya pembentukan alkohol dan penurunan pH secara langsung itu yang akan berperan sebagai pembentuk flavor, aroma, dan rasa dari adonan donat tersebut. Mikroorganisme perusak roti yang paling utama adalah kapang dari kelompok Rhizopus, Aspergillus, Penicillium, dan Eurotium. Kebusukannya ditandai dengan adanya spot hitam atau ditandai dengan serabut kapas, serabut yang layaknya kapas, atau ada yang warna hijau dan merah. Semua kapang tersebut mempunyai peluang untuk tumbuh pada donat. Kenapa? Karena pada saat proses pemanggangan roti dengan suhu oven sekitar 180 sampai 200 derajat Celcius untuk waktu tertentu, walaupun suhu bagian dalam roti atau crumb tidak mencapai suhu di atas 100 derajat Celcius, namun mikroorganisme yang terdapat pada bahan baku itu khususnya spora kapang, hamir, dan sel vegetatif bakteri terbunuh. Keberadaan kapang pada roti disebabkan karena ada kontaminasi pasca pemanggangan. Hal ini umumnya terjadi jika kondisi sanitasi dan higien pabrik atau lingkungan pembuatan donat tersebut tidak terkendali. Masuk pada metabolisme Saccharomyces cerevisiae. Teman-teman dapat lihat pada slide terdapat aktivitas enzim yang berperan dalam pembentukan adonan donat ini. Saya akan menjelaskan diagram yang terlampir pada slide. Nah, yang pertama itu ragi memfermentasikan adonan sehingga menghasilkan gas karbon dioksida dan akan mengembangkan adonan.
Jika proses fermentasi tersebut terkendali, maka akan menghasilkan produk donat yang baik, dalam artian volume dan tekstur yang baik serta cita rasa yang enak. Kemudian selama proses fermentasi akan terbentuk karbon dioksida dan etil alkohol. Gula-gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa digunakan sebagai substrat penghasil karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang terbentuk menyebabkan adonan donat mengembang dan alkohol berkontribusi dalam membentuk aroma donat. Ada dua jenis enzim amilase yang bekerja pada proses pembuatan donat, yaitu alfa amilase dan beta amilase. Alfa amilase memotong ikatan glikosidik alfa 1,4 pada molekul pati secara acak, menghasilkan dekstrin, maltosa, dan maltotriosa. Beta amilase juga memotong ikatan glikosidik alfa 1,4, namun hanya 2 unit glukosa setiap pemotongan, menghasilkan maltosa. Hasil pemecahan alfa amilase belum tentu menghasilkan glukosa yang cukup. Maltosa masih harus dipecah lagi. Gula pasir yang digunakan dalam adonan juga tidak bisa ikut serta-merta digunakan dalam proses fermentasi. Gula pasir ini masih berupa sukrosa yang kompleks sehingga harus dipecah terlebih dahulu. Untungnya, ragi Saccharomyces cerevisiae memiliki enzim maltase yang dapat memecah maltosa menjadi glukosa dan enzim invertase yang bertugas menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dalam hal ini terjadi reaksi pemecahan maltosa dan glukosa menjadi gula sederhana. Setelah itu ada proses yang bisa dikatakan paling penting yang hanya dapat dilakukan oleh ragi, yaitu fermentasi gula sederhana. Selama proses ini terbentuk gas karbon dioksida dan etanol dari hasil fermentasi glukosa melalui jalur glikolisis yang cukup kompleks. Sederhananya teman-teman bisa lihat pada diagram yang terlampir pada slide. Kemudian masuk pada proses kimiawi. Dapat dilihat pada slide yang pertama, yaitu Saccharomyces cerevisiae memiliki sifat dapat memfermentasikan sukrosa secara cepat, memperbaiki sifat osmotolescens, dan juga memiliki kemampuan memetabolisme substrat. Yang kedua yaitu air bersama protein untuk membentuk gluten, bersama dengan starch untuk membentuk gelatinisasi. Air juga berfungsi menjaga suhu adonan. Gula berfungsi sebagai makanan dari ragi. Sisa daripada gula akan berperan untuk warna kulit dari donat serta dapat meningkatkan umur simpan pada donat tersebut. Yang terakhir yaitu mentega. Penggunaan lemak secara normal itu akan meningkatkan volume dari donat, juga berfungsi sebagai peningkatan ketipisan kulit donat. Kemudian yang terakhir yaitu pembentukan gas pada saat proses fermentasi. Dapat dilihat pada slide yang pertama itu, gas yang dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae akan membentuk struktur seperti busa, sehingga aliran panas ke dalam adonan dapat berlangsung cepat pada saat baking atau pada saat pemanggangan. Nah, panas yang masuk ke dalam adonan akan menyebabkan gas dan uap air terdesak keluar dari adonan. Sementara terjadi proses gelatinisasi pati sehingga terbentuk struktur yang frothy. Yang kedua yaitu pada saat awal proses pemanggangan adonan donat atau baking, terjadi penurunan tingkat viskositas suatu adonan donat. Di samping itu juga akan terjadi peningkatan aktivitas enzim yang berperan aktif dalam pengembangan adonan donat. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.